Kulit-kulit betul tu. Iko semua apa kau yang musak bolong. Namun kan itu proses yang berjalan. Poin dia entah dia tak cari di mana apa bayar. Jadi ikolah yang terjadi di SPBU itu. Jadi coba pengawas dua kali dulu aku dapat ompek, aku dapat tiko. Iko dapat 2,5 laki aku anak aku. Memono tapi juga. Yang 5 rekom ke bawah kita rapat, kita buat berita acara. Kalau kata tangguh Pak Polis. Jadi pada hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2020 unit usaha SPBU 14 bersama konsumen nelayan perhitungan kebutuhan jenis BBM solar yang digunakan liter kurang dari 15 liter untuk mencapai 1 jerigen, maka itu cukup. Jadi yang rekom-rekom yang bahasa tuanku ya Allah macam jin minyak dah. Tapi ketawa bersama. Itulah Pak Jaksa yang terjadi dilema. Tapi bagi kami yang ada di SPBU dan SPRH, memang tak salah loh. Pengalaman itulah lalu itulah minta maaf, izin minta maaf. Jadi itu Pak Dirut, apa nama lain apa kan penyampaian salah sudah kuota itu. Oke. Terima kasih Pak Pengawas. Untuk penindakan mungkin kami minta kepada Pak Kejari untuk menyampaikan terhadap seluruh persoalan yang sudah. Terima kasih atas waktunya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak Dirut, Pak Direktur Pengembangan, apa kendala-kendala di lapangan yang dihadapi. Memang kalau kami dari segi penindakan belajar dari truk-truk di sini untuk perkebunan butuh. Sedangkan kuota yang kita punya cuma sedikit. Mungkin tadi dari Pak Direktur Pengembangan bisa jadi solusi untuk dirapatkan atau disosialisasikan melalui HNSI kepada para nelayan. Bisa nggak kalau dijadwalkan atau seminggu berapa kali untuk satu surat rekomendasi biar semuanya kebagian. Karena kalau tiap hari mengambil pasti ada yang nggak kebagian. Dan agar bisa adil dipertanggungjawabkan satu rekomendasi, apakah ya tiap hari nelayan itu pergi ke laut, kan nggak juga seharusnya kan. Apa ya ngambil satu kali berapa jerigen, apakah satu hari itu berangkat langsung habis. Kalau saya yang bukan nelayan saya nggak tahu ya Pak ya, cuma kalau di logika apakah habis terus sih yang dibeli, apakah disalahgunakan. Kalau saya punya logika, keluar minyak buat perahu berapa? Bagus mana kita jual eceran? Lebih untung kita jual eceran. Nggak capek, kita cuma duduk-duduk, kita dapat untung. Itu yang kita mitigasi, kita hindari agar minyak ini nggak langka. Kemudian SPBU Batu 4 ini cukup berperan penting karena pernah tutup berapa hari langka minyak di Rohim. Entah itu solar, pertalite, pertamax pun langka. Menghadapi itu kemudian ada solusi lain, mungkin dari pihak SPRH, SPBU, KSOP, kemudian dinas-dinas terkait untuk sinkronisasi data. Tadi ada Pak Pengawas bilang ada beberapa yang udah mengajukan rekomendasi. Cuma saya dengar data dari pas kecil, data dari perikanan dan yang diterima SPBU mungkin nggak sama. Nanti bisalah untuk sinkronisasi data siapa-siapa aja yang masih bisa kita berikan rekomendasi tersebut. Kemudian untuk HNSI atau sesuai nggak namanya sama KTP-nya. Kalau nggak sesuai tolak aja. SPBU berhak kok menolak kalau nggak sesuai SOP. Tadi dari HNSI udah menyampaikan kalau ada surat kuasa. Surat kuasa itu hanya bisa dipakai sekali pembelian. Kalau dia besok beli lagi pakai surat kuasa sama kan harus ada tanggalnya di situ. Nggak bisa. Yang kedua harus dicek pembeli atau calonnya itu yang dititipkan, yang dikuasakan KTP-nya Pak, kuasa.
Nah, kalau emang nggak sesuai SOP, tolak aja Pak. Kan berhak Bapak menolak kan? Nah, itu. Yang kedua, yang terakhir, berkaca dari perkara kemarin, jangan lagi Pak ada operator yang nyuri lagi Pak. Nah, itu yang saya tekankan karena kemarin, nah itulah yang kita harus membiasakan yang benar Pak. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena kenapa? Langsung wawancara. Terima kasih. Jadi dari rapat koordinasi tentang bagaimana pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi khususnya di bagian unit usaha daripada PT SPH tadi cukup bagus sekali. Ya, bagaimana tadi kita hearing secara bersama apa sih persoalan-persoalan yang ada, bagaimana kita cara berkoordinasi untuk penanggulangannya. Alhamdulillah tadi persoalan yang fundamental itu adalah bagaimana penataan pengawasan tentang penyaluran daripada BBM bersubsidi tersebut. Jadi saya menginstruksikan juga kepada pengawas daripada SPBU dari unit usaha PT SPH, dalam ini adalah kakanda kami BG. Saya sarankan untuk selalu koordinasi secara vertikal 3 bulan mungkin bisa 2 kali dengan instansi pengawasan yang terkait seperti dari Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dari Dandim 321 Rokan Hilir, bahkan juga dari Kapolres Rokan Hilir, agar ini kita bisa setidak-tidaknya menanggulangi pengawasan penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi tersebut. Terus yang kedua, saya tadi juga coba meyakinkan kepada kita semua yang hadir di dalam rapat tersebut bahwa PT SPH akan coba mengembangkan unit usaha yang sama SPBU, setidak-tidaknya ada 1-2 SPBU lagi yang insya Allah akan kami laksanakan pengembangannya. Pertama nanti untuk di jalan lintas menuju Bagan, kedua nanti saran Pak Bupati kepada selaku pemegang saham bisa dilakukan di Snowboy karena nanti Rokan Hilir dan Dumai nanti akan aksesnya dikoneksikan karena sesuai dengan pesisir yang pernah disampaikan oleh Bapak Gubernur dan juga Bapak Presiden pada waktu itu adalah Pak Jokowi, karena mungkin proyek multi-year akan terjadi nanti antara orang Dumai di pesisir, yaitu mungkin di daerah Snowboy. Maka oleh karena itu kami mempertimbangkan bahwa Snowboy patut untuk kami bangunkan satu SPBU. Mungkin yang lain bisa ditambahkan dari pengawas mungkin, silakan. Baik. Rencana target pembangunan itu kapan? Proses target pembangunan sekarang sudah berjalan untuk satu SPBU, mulai dari penelaahan, mulai dari pengurusan izin, bahkan juga koordinasi dengan Pertamina yang ada di Medan, di bagian wilayah untuk kita di Putri Hijau, dan juga ini juga lagi dalam tahap koordinasi pengkajian dari KJPP, karena kami juga tidak mau untuk membangunkan unit suatu usaha yang nanti mengakibatkan timbul proses-proses hukum yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu prosedur tetap kami ikuti supaya proses ini bisa berjalan dan dampaknya terhadap masyarakat Kabupaten Rokan Hilir nyata. Karena ya kami yakin percaya juga visi misi daripada PT SPH yang baru ini selaras dengan visi misi Pak Bupati selaku kepala pemerintah. Mungkin Pak Dirut pengembangan akan cukup. Pak Dirut, mungkin mengingat tingginya angka permintaan terhadap BBM di Rokan Hilir, apa langkah kita? Sebagaimana tadi di dalam suatu rapat tadi yang kami lakukan, sebagaimana juga saya koordinasi dengan Direktur Pengembangan, karena unit usaha ini di bawah Direktur Pengembangan, ya tentu kami berupaya untuk penambahan kuota, karena sebagaimana dari pemaparan dari instansi-instansi terkait gitu kan terhadap pemanfaatan BBM subsidi ini,
kuota itu yang diberikan kepada kita dengan kebutuhan yang akan kita berikan kepada hak pengguna BBM subsidi ini sangat jauh sekali ke perbandingannya. Kebutuhan nelayan saja bisa 15 KL ya per hari, gitu kan. Belum lagi nanti penggunaan yang lainnya seperti transportasi umum, gitu kan, dan yang lainnya. Sementara kuota kita hanya terbatas per harinya 8 atau paling tinggi maksimal 10 ataupun 12 KL. Jadi oleh karena itu ini tugas kami. Kami coba akan mobilisir nanti koordinasi silang dan juga vertikal melalui surat-surat menyurat juga akan kami laksanakan. Koordinasi nanti mungkin jemput bolanya, bahkan mungkin kita sampai ke BPH Migas ya, BPH Migas di Jakarta. Nanti kami coba nanti koordinasi ke sana untuk penambahan kuota ini. Tentu melalui koordinasi juga dengan pemegang saham Pak Bupati, nanti bisa dibantu oleh perwakilan-perwakilan kita yang ada di Jakarta melalui anggota DPR mungkin, agar ini menjadi perhatian khusus penambahan kuota tersebut demi terwujudnya kebutuhan daripada masyarakat wabil khusus di Kota Bagan ini. Mungkin itu. Langkah kita Pak dalam pendistribusian agar pendistribusian BBM ini bisa tepat sasaran, mungkin apa kita? Tadi saya juga sudah menginstruksikan yang terakhir. Saya instruksikan kepada pengawas SPBU ya, seperti Pak BJ, agar koordinasi dengan HNSI ya, HNSI, serta juga mungkin dari kasih intelijen yang ada di di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dari Dandim 0321, juga dari Kapolres Rokan Hilir melalui Polsek Bangko. Setidak-tidaknya sebagaimana saya sampaikan tadi, 2 kali dalam 3 bulan selalu koordinasi pengawasan ya, penyalurannya, cross check data-datanya tepat apa tidak. Jika tidak, kami perintahkan kepada pengawas SPBU untuk memberikan sosialisasi yang begitu betul matang kepada si penerimanya. Apabila juga masih tetap menyalahi prosedur penggunaannya, maka kami harapkan nanti ada proses tindak tegas secara hukum. Demikian. Oke, cukup. Oke, Pak. Terima kasih Pak Dirut. Nah, ini nanti Pak BJ sudah kita perintahkan tadi. Ya. Selalu mengganggu antrian panjang. Ya. Jadi juga nanti kami dari SPRH juga nanti akan turun lapangan juga melihat nanti gimana cara antrian bagus, apa yang bisa kita lakukan, apakah perlu kita buat safety lane atau apa, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain contohnya. Kadang antrian itu munculnya karena kendaraan roda 2 tadi yang langsir. Nah itu nanti juga nanti panjang. pengawas akan kerjasama nanti dengan HNSI tadi, dengan pihak dari kasih intelijen tadi akan coba memperhatikan itu dan tidak tegas ya. Mungkin itu ya Pak pengawas ya, mungkin itu.